Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan keempat, triwulan terakhir dari tahun 2024 ini kita membahas mengenai tema-tema di dalam Injil Yohanes. Dan terima kasih juga kepada pendeta serta teman-teman yang telah hadir di studio untuk berdiskusi bersama-sama. Saat ini kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Norman. Dari akun Anak Pulau, mantap teknis diskusinya, cara pemaparan para panelis juga mudah, saya pahami. Terima kasih, salam dari Manado. Lalu selanjutnya dari Eva Sihotang, saya selalu senang dalam diskusi ini, terima kasih. Dan yang terakhir dari Elis Baranting, amin, terima kasih atas perbincangan Sekolah Sahabat, semoga Tuhan memberkati pelayanan kalian. Amin. Selanjutnya Pendeta Aljahan. Baik, yang pertama dari Northwest Salom, senang sekali bisa mendengarkan diskusi Sekolah Sahabat ini, sangat tercerahkan. Terima kasih banyak khususnya kepada Pak Pendeta. Enak dengerin penjelasannya, wawasan dan perbendaharaan jadi nambah. Terima kasih banyak semua, maju terus dalam pelayanan Immanuel. Yang berikutnya dari Saudara Fari, terima kasih atas pembahasannya, sangat membantu sekali. Tuhan memberkati. Yang berikutnya, Ribu Batam, terima kasih atas pemaparannya. Kiranya kita lebih mengerti kehendak Tuhan, agar kita lebih tekun menurutinya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Antonius. Baik, yang pertama dari Elviera Dumais mengatakan, luar biasa pelajaran SS Sekolah Sahabat sangat menguatkan. Thanks narasumber. Dan yang kedua, Glory Queen mengatakan, amin, puji Tuhan, terima kasih atas diskusinya. Dan yang terakhir dari Feki Ibrahim mengatakan, amin. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah menjelaskan Sekolah Sahabat yang sangat jelas. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak teman-teman yang telah bercerita kepada kami. Kami senang mendengarkan kesaksian dari teman-teman bagaimana program ini, Sekolah Sahabat ini dapat membantu teman-teman sekalian, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan tentunya kami, walaupun ini sudah pelajaran ke-11 ya, sudah sedikit lagi hampir selesai pelajaran kita, tapi kalau misalnya Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami dan belum mendapatkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya saat ini, silakan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Jadi kalau Anda menonton melalui media sosial dan tinggalkan komentar di YouTube channel dari Diskusi Sekolah Sahabat, nanti kami akan arahkan tetap ke nomor call center Hope Channel Indonesia agar bisa didapatkan data-data informasinya dan kami bisa mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Pelajaran kita masuk di pelajaran yang ke-11 mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga anggota kealahan disebutkan di dalam pasal pertama dari Yohanes. Selama berabad-abad manusia telah berusaha sepenuhnya untuk memahami sifat kealahan. Tetapi karena kita tidak bisa memahaminya, banyak yang akhirnya menolak gagasan tersebut. Pelajaran pekan ini kita akan melihat bagaimana Injil Yohanes menampilkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam konteks percakapan perpisahan. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat, kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil.
Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya satu atau dua orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran ke-11 dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Norman. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap berterima kasih atas pembinaanmu, dan pada saat ini kami akan berdiskusi sekolah sahabat. Kiranya Engkau boleh pimpin masing-masing kami, baik para pendeta maupun Kayola, yang akan memimpin diskusi ini agar dapat jadi satu berkat bukan hanya bagi kami, tapi melainkan bagi mereka yang mendengarkannya dari dimanapun mereka berada, Bapa. Kiranya apa yang kami diskusikan dapat menjadi satu penuntun baik dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan orang yang mendengarkan. Pimpin kami dalam segala kegiatan kami pada hari ini, ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Norman. Kalau kita belajar ya mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tadi di dalam pendahuluan sudah saya sebutkan bahwa karena banyak yang nggak mengerti, akhirnya menolak gagasan ini. Kalau dari teman-teman yang hadir di sini, apakah ada ilmu pengetahuan atau sains yang mungkin nggak dimengerti saat ini dan kamu ingin ngerti nanti? Mungkin nanti di kerajaan surga mungkin baru bisa ngerti gitu. Kalau dari Norman deh, apaan? Atom sih, mengenai atom. Atom itu kan bisa jadi sesuatu yang baik, tapi bisa tiba-tiba kalau salah ini meledak gitu kan. Maksudnya ini atom ini udah paling kecil, tapi ini apa sebenarnya? Gitu sih. Paling kecil tapi efeknya bisa besar ya. Iya. Oke. Kalau dari pendeta Ojahan? Ya, kalau yang kita lihat ya dari pengetahuan sains ini yang sulit dimengerti, apalagi saya waktu sekolah dulu SMA atau SMP, ada pelajaran misalnya kimia, fisika itu sangat susah dimengerti. Jadi ada banyak sekali memang pengetahuan kok bisa seperti ini kan begitu. Jadi itu memang harus perlu dipelajari dan diketahui nanti pada waktu di surga ya. Oke. Pendeta Antonius? Oke, kalau dari saya memang seperti pendeta Ujahan katakan kimia dan teman-temannya, saya juga waktu sekolah tidak terlalu senang dengan pelajaran matematika. Namun saya tidak mau bertanya matematika surga itu bagaimana ya. Saya lebih tertarik untuk menanyakan kenapa ada dosa di surga. Ya, pelajaran ini mungkin pernah dibahas berulang-ulang kali oleh para pakar teologi ya. Namun bagaimana dosa itu timbul, ya itu yang saya mau saksikan dengan mata kepala sendiri. Awal mula ada dosa. Di surga ya? Iya, di yang surga. lingkungannya sempurna. Iya, Ya. begitulah kira-kira. Oke, terima kasih. Memang banyak sekali yang kita akan ketahui ya di dalam kerajaan surga, dan kita punya waktu kekekalan. Istilahnya nggak akan ada waktu, nggak akan ada kita bilang kekurangan waktu untuk belajar. Karena kita punya waktu yang selama-lamanya. Kita mau bisa belajar apa saja. Gitu. Oke. Karena kita belajar mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pelajaran pekan lalu, kalau saya nggak salah ingat, itu kita juga membahas sedikit mengenai Bapa ya, bagaimana Yesus itu merepresentasikan, menyatakan tentang Bapa. Nah, bagaimana kita akan melihat beberapa ayat-ayat di dalam kitab Yohanes menggambarkan Allah Bapa itu? Mungkin dari Norman duluan ya.
Ya, ini ada banyak sebenarnya ayat-ayatnya. Tapi dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ini mungkin salah satu representasi yang paling kuat. Ya. Kalau kita boleh baca ada di Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ini ada dua di sini gambaran mengenai Bapa itu sendiri. Yang pertama ya sebagai ayah, lalu yang kedua sebagai seseorang yang punya misi untuk menyelamatkan. Itu gambaran, beberapa gambaran. Lalu dalam Yohanes 6 ayat yang ke-57 ini juga mirip-mirip. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah ini tadi saya bilang memang gambaran Yohanes itu sebenarnya banyak, ada mengenai ayah, lalu dalam Yohanes 5:22 itu jadi hakim, jadi pemberi, jadi pengajar, jadi guru, jadi sahabat, bahkan di Yohanes 15 ayat 15 dan 16. Jadi gambaran, kitab Yohanes menggambarkan bagaimana Bapa surgawi itu lebih dari sekedar titel Allah, tapi ada banyak hal. Kalau dulu saya kan nggak begitu suka sama bapak saya ya, ini curhat aja. Karena kan bapaknya keras itu kan di rumah kan. Tapi semakin lama semakin dewasa kata, oh bapak saya bisa jadi teman saya, bisa jadi teman main basket, bisa jadi teman cerita saya, bisa jadi tempat saya untuk minta tolong. Nah jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya. Oke. Nah menarik tadi yang dibaca oleh Norman ya, di dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 30. Di sini dikatakan di ayat yang ke-22 dulu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Di ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dari penghakimanku, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dari kedua ayat ini apa yang bisa kita dapatkan? Ya memang Bapa sebagai hakim, tapi di sini dikatakan aku tidak menghakimi, diserahkan kepada anak. Di ayat 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku menghakimi dengan apa yang aku dengar sesuai dengan yang diutus. Nah, Pendeta Antonius, ada penjelasan mengenai ayat-ayat ini? Oke, jadi ayat-ayat ini sebenarnya coba dalam bahasa manusia menjelaskan Allah Bapa. Dan kalau kita berbicara tentang Allah Bapa, ini bukan sekedar berbicara tentang siapa Dia dan siapa saya. Ya. Tapi ini kembali lagi berbicara tentang hubungan. Kenapa Dia pakai nama Bapa? Ya Bapa kita kenal bukan Bapak ya. Bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa apa yang ada di Alkitab, dia hanya Bapa, B-A-P-A. Sedangkan kalau kita panggil orang yang bukan ayah, kita akan panggil dia Bapak, B-A-P-A-K, Bapak. Nah, ini berbicara tentang hubungan kekeluargaan. Ya, hubungan kekeluargaan, kita akan panggil Bapak kita, Bapak, ya kan, Amang dan sebagainya, yang mewujudkan, melambangkan maksud saya, kedekatan. Kedekatan. Dan selalu Tuhan Yesus mencoba menggambarkan Bapa itu kepada mereka sebagai pribadi yang maha pengasih. Ya, ketika saya katakan maha pengasih, berarti tidak ada lagi yang melebihi Dia. Saya tidak bisa mengasihi saudara-saudari dengan mengatakan saya maha mengasihimu, enggak. Hanya Bapa yang memiliki itu, kapasitas untuk maha mengasihi. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan itu lewat apa yang Dia lakukan ketika Dia ada di dunia ini. Oke, jadi memang ayat-ayat ini menunjukkan hubungan ya, hubungan yang dekat sekali antara Bapa dengan anak. Dari Pendeta Ojahan ada penjelasan lain lagi dari ayat-ayat ini? Ya baik, jadi kalau ayat-ayat ini Yohanes sangat memberitahukan bahwa memang Allah Bapa dan Anak itu adalah apa? Satu dikatakan gitu ya. Jadi sangat dekat seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya
kepadaku. Jadi itulah kita sebagai orang Kristen, kita kenapa harus panggil Bapa? Sangat dekat ya. Kalau mungkin saudara-saudara kita kan mungkin Allah atau gitu kan. Tapi panggilannya dekat. Jadi artinya anak dan Bapa ini adalah satu tujuan, satu misi gitu. Tapi memang sebagai manusia kadang susah memang dipahami ya. Kealahan ini memang benar, makanya orang banyak keliru gitu kan. Benar gak sih? Padahal bukankah dikatakan Allah itu adalah Esa? Nah, di mana mereka Esanya gitu? Padahal mereka 3 pribadi gitu. Ada punya pekerjaan masing-masing, tetapi mereka misinya sama gitu. Makanya ada dikatakan Dewan Musyawarah Tuhan ya. Artinya kalau Dewan Musyawarah Tuhan itu ya pasti lebih dari satu. Tapi ada juga yang melihat itu bahwa mereka ini bisa satu gitu. Wujudnya mungkin ini Yesus itu kan Allah, tapi bisa berpindah-pindah. Ya kita nggak tahu gitu kan. Itu ajaran anggapan yang lain gitu. Jadi bagaimana Kitab Yohanes sangat mengajarkan bagaimana kalau Tuhan atau Yesus anak Allah itu melakukan pekerjaan Allah Bapa sesuai dengan kehendaknya. Mungkin demikian ya. Oke, jadi memang itu satu hal yang tidak bisa, yang mungkin sulit untuk dimengerti ya, bagaimana Allah itu esa, Allah itu satu, tapi ada di dalam 3 pribadi. Dan mungkin saya pernah dengar penjelasan ya dari pendeta Muskita katakan bahwa ini adalah pemikiran orang-orang Ibrani, bahwa mereka bukan harus ini atau ini, harus 1 atau 3. Lalu kita kan berpikirnya kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3 gitu. Tapi ternyata di pemikiran orang Ibrani dia adalah 1, Allah itu adalah 1, tetapi Allah itu juga adalah 3. Sama seperti Allah itu adalah kasih, tetapi Allah itu juga adalah adil gitu. Kadang-kadang nggak bisa dong kalau kasih itu berarti kalau dia berdosa harus dihapuskan kesalahannya. Tapi adilnya di mana kalau misalnya langsung dihapuskan begitu saja. Jadi kita melihat memang ada pemikiran yang dengan latar belakang budaya yang berbeda yang mungkin membuat kita jadi susah untuk mengerti gimana sih kok bisa 1 tapi 3, kok 3 tapi 1 gitu. Oke. Kalau kita sudah melihat tadi ayat-ayat yang kita sudah baca menunjukkan hubungan antara Allah Bapa dengan Allah Anak atau Yesus. Sebenarnya apa sih pandangan yang keliru tentang Bapa yang akhirnya dipulihkan Yesus dengan mengambil kemanusiaan dan membawa keselamatan kepada kita? Ini agak sulit sih. Cuman kalau dari apa yang Yohanes coba sampaikan, perlu diingat bahwa selama ini kan orang menganggap bahwa orang-orang Yahudi terlebih pada saat itu bahwa hubungan dengan Bapa itu udah rusak, udah nggak bisa diperbaiki. Tapi Yesus ada justru untuk memulihkan hubungan tersebut. Dan ini tertulis di jadi salah satu hal yang jadi concern Yohanes pada saat itu. Hubungan yang telah dirusak oleh dosa itu ternyata bisa dipulihkan. Yang tadi kita rasa kita nggak bisa jangkau Allah, kita nggak bisa jangkau Bapa, tapi melalui Yesus ada jembatannya, seperti yang minggu lalu sudah kita bilang, ada jembatannya di sana. Jadi kita bisa berhubungan dengan Bapa. Oke. Neta? Ya baik, jadi memang kalau berbicara memang mengenai Allah ini, ada juga banyak kekeliruan bagi saudara-saudara kita. Bahkan umat Tuhan juga kadang keliru ya mengenai kealahan ini. Karena mereka tadi dikatakan Esa atau 1, tapi kok bisa 3 pribadi kan begitu. Bahkan ada juga yang mengatakan kok Allah bisa beranak gitu kan. Tetapi itulah yang dikatakan tadi bahwa kalau kita lihat di sini dikatakan pandangan yang keliru ini mengenai Yesus itu kan sebagai manusia kok bisa Allah mati kan begitu. Gak mungkin Allah bisa mati, dia tidak bisa merasakan seperti yang manusia rasakan. Tetapi itulah yang Yesus ambil gitu, dia harus ambil menjadi manusia bahkan menjadi hamba ya. Jadi kalau misalnya tingkatannya, kalau kita pernah belajar ya kealahan, Allah itu kan paling tinggi. Nah, nomor 2-nya kan malaikat.
Nah, yang ketiga adalah manusia. Jadi bagaimana kerendahan hati Allah itu turun gitu. Jadi nggak bisa dibayangkan, dia adalah seorang Allah, dia juga pelaksana penciptaan, tapi kok bisa Pak menjadi manusia. Tapi itulah supaya bisa Pak berkomunikasi dengan manusia, itu karena dosa tadi ya. Karena dosalah membuat Yesus harus apa? Mati. Jadi dia apa namanya? Dia harus menyelesaikan oleh karena dosa nenek moyang kita ya. Jadi ini rencana keselamatan sudah Tuhan rencanakan ketika manusia itu berdosa, karena Tuhan mau pulihkan itu kembali, sehingga oleh karena kasihnya dia harus apa? Menjadi manusia. Bahkan tempat tinggal pun nggak ada. Jadi nggak habis pikir ya. Kok bisa gitu ya sebagai Allah, tapi kerendahan hatinya itu luar biasa. Bagaimana Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Dan apapun itu pastinya karena sudah mereka Dewan Musyawarah Tuhan tadi, mereka sudah rencanakan bahwa engkau harus apa? Engkau turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia. Kira-kira demikian mungkin. Tadi menarik ya, Pendeta Ojahan katakan mungkin ada pandangan-pandangan yang keliru yang mengatakan Tuhan kok beranak gitu ya. Padahal sebutan Allah Bapa, Allah Anak itu bukan sebutan artinya secara fisik, bukan gitu ya Pendeta ya, bukan secara fisik. Ada disebut Bapa dan Anak itu artinya beranak, tetapi itu merupakan kedekatan atau hubungan tadi. Mungkin ada penjelasan lagi dari Pendeta Anton. Iya, jadi saya ingin mengutip pelajaran hari Minggu yang mengatakan, dan tujuan Allah menciptakan umat manusia adalah agar kita hidup dalam keharmonisan yang penuh kasih dengan Dia dan dengan satu sama lain. Lalu dilanjutkan, sayangnya Lucifer membawa dosa ke dalam dunia ini. Dosa antara lain merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa menggambarkan secara keliru siapa Allah itu. Oleh karena itu, Yesus mengambil sifat manusia kita untuk memulihkan pengetahuan akan Allah dan membawa keselamatan kepada manusia. Saya pikir, ya maaf ya, kalau kita mempelajari pelajaran 1 minggu ini sudah disimpulkan di sini sebenarnya di awal. Bahwa kenapa Tuhan Yesus harus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak. Ya, dan ingat ini bukan hanya misi Yesus saja, tetapi misi Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus. Dan inilah yang kita sebut dengan teamwork. Segala sesuatu itu kalau hanya kerja sendiri akan terasa berat. Iya, tapi kalau kerja secara tim, yang ringan dijinjing bersama-sama, yang berat dipikul sama-sama. Sehingga yang susah itu pun akan terasa, oh tidak sesusah itu. Dan yang selanjutnya yang saya ingin tambahkan mengenai gelar Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, memang nanti mulai populer itu di abad ke-3. Di abad ke-3 ketika Romawi kuno mengambil kekristenan sebagai agama negara, maka muncullah pertanyaan. Jadi kita ini politeis atau hanya menyembah satu Allah? Ya, itu pada mulanya. Namun mereka pun belum sepenuhnya mengerti apa ini Trinitas. Seringkali ini dikaitkan dengan Kristen mula-mula. Namun Alkitab dengan begitu jelas mengajarkan, bahkan menulis bahwa ini berbicara hubungan. Jadi kalau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini adalah gelar mereka yang Tuhan pakai ketika Tuhan menginspirasikan para penulis Alkitab agar ada kedekatan. Karena manusia tidak akan bisa mengerti bahasa Tuhan. Sehingga Tuhan yang harus memakai bahasa manusia agar manusia bisa mengerti. Ibaratnya kita mau bicara sama bebek ya. Kita mana ada bebek bisa mengerti bahasa manusia. Tetapi kalau manusia coba mempelajari kebiasaan dari bebek ini, mereka makannya jam berapa, keluarnya jam berapa, maka manusia bisa paling tidak mengarahkan. Karena manusia ngasih makan kan para bebek-bebek itu. Jadi itulah kira-kira penjelasan yang saya bisa berikan. Baik, terima kasih Pendeta Anton. Sudah disebutkan juga ya bahwa bagaimana kita itu diciptakan untuk hidup dalam keharmonisan yang penuh kasih, tapi sayangnya ada dosa.
di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 kita diciptakan oleh Allah untuk sebuah persekutuan atau hubungan pribadi dengan Dia. Namun karena dosa, hubungan itu jadi rusak secara drastis. Dan Allah yang berinisiatif terlebih dahulu mencari manusia, yaitu Adam dan Hawa. Mengapa ini berlaku bagi manusia, bagi Adam dan Hawa? Tapi kita tidak pernah melihat cerita Allah berinisiatif mencari atau mungkin menyelamatkan malaikat yang jatuh itu, malaikat Lucifer. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusinya setelah yang satu ini. Karena kasihnya Allah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk mencari manusia yang hilang. Tapi kenapa ini berlakunya hanya untuk manusia aja, tidak untuk Lucifer, pendeta Ojah? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya mau bisa memberikan penjelasan mengenai kasih tadi, bagaimana Allah sangat mengasihi manusia itu ya, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga direncanakan rencana keselamatan ya. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15 itu, jadi ketika mereka memakan buah larangan yang Tuhan sudah larang itu, sehingga mereka merencanakan apa? Jadi mereka langsung mungkin rapat ya, namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Mereka rapat, makanya melalui kematian Yesuslah itu apa? Tergenapi gitu. Dan kenapa dikatakan tadi nggak berlaku kepada ini ya, Lucifer? Saya pikir berlaku juga ya, karena walaupun dia melakukan suatu pelanggaran, pasti ada banyak kesempatan diberikan kepada Lucifer untuk bertobat. Tapi tidak mungkin itu terjadi. Buktinya kenapa Lucifer nggak langsung dibinasakan gitu kan? Artinya diberikan kesempatan, bahkan ada waktunya gitu kan. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi dia mau memberikan teladan kepada malaikat-malaikat ciptaannya bahwa Lucifer langsung tidak dibinasakan, diberikan juga, tetapi firman Tuhan katakan apa? Tidak akan ada pertobatan. Karena sudah digambarkan, kalau kita lihat di kitab Wahyu kan, bagaimana nanti kematian dia pada waktu apa? Pada waktu 1000 tahun berlalu ya. Artinya 1000 tahun di sorga, nanti kedatangan Yesus yang ketiga kali, disitulah apa? Disitulah setan dan malaikat-malaikatnya akan dibinasakan. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya. Pendeta Anton. Oke, jadi berbicara tentang kesempatan ya. Sebenarnya berbicara tentang Lucifer yang sepertinya dijahati sama Tuhan, ya kan? Itu mungkin bahasanya. Tapi sebenarnya yang jahat itu bukan Tuhan, malah Lucifer ini yang playing victim. Ya, playing victim? Memainkan peran sebagai korban, padahal yang jadi korban itu Tuhan. Ya, karena masalah utama dari Lucifer ini, ya saya tidak tahu bagaimana dia dapat pikiran itu ya. Makanya tadi saya bilang di awal, saya ingin tahu bagaimana dia dapat pikiran itu yang mau mengambil posisi Tuhan. Jadi sikatnya gini, pencipta dan ciptaan. Apakah ciptaan bisa menjadi pencipta? Secara logika tidak bisa ya. Masa meja ini bisa menjadi manusia yang membuat meja ini? Tidak bisa. Tapi inilah setan atau Lucifer itu mau menjadi pencipta. Dan yang paling menarik dari Lucifer ini, di dalam segala kesalahannya ya, kita bilang itu dulu salah lah. Belum dosa, saya mau katakan itu. Kesalahannya, Tuhan memberikan dia kesempatan untuk membuktikan, mungkin kita bisa bilang, cara berpikirnya dia. Atau ibaratnya kalau kita bikin skripsi, coba pertahankan dulu ini kau punya argumen. Benar atau enggak? Apa yang kamu sampaikan tentang yang kau pikirkan itu. Dia diberi waktu. Dan bukan sekejap. Waktu diberikan kepadanya dari saat itu sampai Yesus disalib. Dan mati di kayu salib. Itu waktu yang lama. Ya kan? Beribu-ribu tahun. Adakah kita diberikan waktu selama itu? Kita saja seperti kata Mazmur katakan, kalau umur kami 70, kalau kuat 80 dan selebihnya, ya sudah selesai kita. Namun iblis diberikan waktu sepanjang itu dan dia tidak pernah mengalami kematian.
iblis. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Ojahan, nanti setelah masa 1000 tahun barulah dia akan benar-benar dibinasakan atau dimatikan, ya kan? Karena hukuman. Namun ya inilah kasih Tuhan itu yang tidak berkesudahannya. Kasih selalu memberi ruang untuk pertobatan sesungguhnya. Tapi kalau tidak bertobat ya seperti yang saya juga sering dengar, kalau tidak mau dibina ya dibinasakan. Mungkin seperti itulah yang terjadi kepada iblis pada akhirnya. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Memang Alkitab mungkin tidak secara detail mencatat ya, seperti yang Alkitab catat bagaimana Allah yang datang mencari manusia. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan juga memberikan kesempatan yang sama tadi melalui waktu yang begitu panjang, tidak langsung dibinasakan, dan bagaimana manusia itu kan jatuhnya karena ditipu lah istilahnya ya. Sedangkan Lucifer itu jatuh karena keinginan dirinya sendiri. Jadi memang kita yang korban penipuan ini, korban yang sesungguhnya, korban yang sesungguhnya juga dipanggil dengan panggilan yang sama untuk datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat. Kita lanjutkan lagi di bagian Yesus dan Bapa. Di sini dikatakan bahwa untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, salah satu anggota kealahan menjadi manusia. Apakah hanya ini satu-satunya jalan dan mengapa harus Yesus? Artinya mengapa bukan Allah Bapa atau mengapa bukan Allah Roh, mengapa Allah Anak? Berat ya. Nggak apa-apa, ada 2 pendeta kok. Iya, ada yang benerin. Iya. Jadi kalau mau bilang ini juga pernah terjadi sih waktu di jemaat lagi di sisi sekolah sahabat juga ada yang bertanya seperti ini gitu. Kenapa harus Yesus? Kalau mau jawaban simpel Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengandungkan anak yang tunggal. Jika memang sebegitu besar Allah sayang sama manusia gitu kan, maka Dia satu-satunya cara untuk membuktikan kasih sayangnya, ya Dia mengutus anaknya. Ada satu series saya kebetulan memang saya suka nonton. Ini ada satu series saya lihat, ini perjalanan bagaimana ada beberapa orang disandra di satu tempat dan kebetulan tuntutannya itu yang penyanderanya ini minta sekian ribu $, untuk bisa dibebaskan. Dan yang disandra ini random, nggak dia turis, jadi ada yang pasangan, ada yang keluarga. Nah, salah satu cara kesempatan mereka untuk kabur adalah mereka harus keluar dari lubang jendela itu dijeruji. Tiap hari mereka asah itu jendela supaya bisa kebongkar, dan begitu kebongkar, begitu bisa keluar, orang bisa keluar, tinggallah pasangan suami istri. Dan pasangan suami istri ini, suaminya memilih untuk, udah kamu keluar, saya belakangan. Kenapa? Karena kalau kita keluar bersama-sama nih orang akan curiga, karena penjaganya udah tahu. Dan di akhir kisah itu memang kebetulan yang suaminya tidak selamat, tapi itulah bentuk pengorbanan. Harus akan ada sesuatu hal yang seseorang yang berkorban. Di lain hal, tidak mungkin ciptaan dapat menebus dosa dari ciptaan lainnya. Istilah paling mudahnya seperti ini. Dalam pengadilan, tidak mungkin satu tersangka, salah seorang tersangka atau satu narapidana ini, tidak mungkin narapidana ini diselamatkan oleh narapidana lainnya. Nggak mungkin, karena statusnya sama-sama narapidana. Tapi karena Allah sayang sama manusia, maka kasih sayangnya itu ditunjukkan, anaknya dikorbankan. Itulah kenapa ada Tuhan berikan Ka'bah sebagai salah satu bentuk, satu contoh, inilah bentuk pengorbanan saya, inilah bentuk kasih sayang saya yang paling besar terhadap manusia. Amin. Pendeta Ojahan, udah buka-buka ini, buka-buka kitab. Jadi memang kalau ditanyakan juga kepada saya juga nggak tahu gitu ya, kenapa harus Yesus gitu ya.
Mungkin nantilah kali di surga kita tanya ya. Tetapi yang pasti kalau kitab Yohanes sudah menggambarkan tadi bahwa Yesus itu adalah apa tadi kata? Dia adalah sebagai perantara ya. Jadi mereka sudah dewan musyawarah di mana mereka ketiga ini yang hadir ya, Allah Bapa, Allah Anak dan juga Allah Roh. Mereka sudah sepakat engkau yang harus turun mungkin gitu ya, Yesus untuk menyelamatkan dunia ya. Karena dosa kita sudah jadi Yesus yang harus mati gitu. Makanya Alkitab katakan Yesus adalah juru selamat kita gitu. Jadi Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Jadi dia yang sudah disepakati untuk untuk menjadi perantara. Makanya ketika kita melakukan suatu kesalahan kepada Bapa contohnya, ada Yesus yang menjadi perantara pembela ya. Tetapi ada lagi satu hukum lain. Kalau kita misalnya melakukan kesalahan kepada Yesus, ya ada Roh Kudus. Makanya diberikan tadi di ayat hafalan kita sebagai penghibur yang mengingatkan kita ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita merasa itu dosa karena ada Roh Kudus kan. Nah, ini yang berbahaya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan kepada Roh Kudus, enggak ada lagi pengampunan. Ya. Itulah yang terjadi ya. Ananias dan Safira mereka langsung binasa. Jadi mungkin itulah yang bisa saya berikan ya tanggapannya kenapa harus Yesus ya. Oke. Kenapa harus Yesus? Karena dia yang volunteer, sukarela memberikan diri. Kalau nanti manusia jatuh dalam dosa, nanti saya yang turun. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Pendeta Jahan tadi, ketiga oknum kealahan ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sepakat. Oke. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, sudah ada escape plan kali ya, atau jalan keluar. Jauh sebelum itu terjadi, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar atau saya kurang mengerti apa mau disebutkan. Saya sebutkan aja dulu sebagai jalan keluar ya, rencana. Kalau manusia jatuh dalam dosa, maka ini yang akan kita lakukan. Dan itu perusahaan manapun sebelum mereka pasarkan produk, mereka akan selalu antisipasi. Yaitu anticipation plan. Kalau ada sesuatu terjadi, kita akan antisipasi begini. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan sebelum dia menciptakan dunia, bahkan manusia pada dasarnya. Dan selanjutnya ketika itu benar terjadi, ya Allah dalam kemahatauannya mengutus Yesus ke dunia ini. Dan seperti yang kita sudah tahu tadi, tujuan Yesus utama datang ke dunia ini adalah untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Namun kenapa harus Yesus? Seperti yang saya sudah katakan tadi, dia sukarela mau turun, dan sebagaimana yang dikatakan juga oleh Brother Norman, tidak ada narapidana yang satu yang dapat menyelamatkan narapidana yang lain. Atau sesama ciptaan menyelamatkan sesama ciptaan yang lain. Harus penciptanya sendiri yang turun untuk menyelamatkan ciptaannya. Ini ibaratnya seperti perumpamaan yang Yesus katakan, kalau ada anak domba kalian yang masih kecil jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, apakah kalian tidak akan turun dan menolong anak domba itu dan mengeluarkannya pada hari itu juga? Kenapa anak domba tidak bisa menolong dirinya sendiri? Harus, ya kata lain, yang menolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong. Dan satu hal yang paling penting adalah, sebagaimana yang dikutip oleh Brother Norman tadi, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan mati bagi kita. Apa maksudnya? Yesus memiliki hidup kekal sebagai salah satu oknum kealahan. Dan ketika dia datang ke dunia ini, dia mengalami kematian kekal. Dia bayar upah dosa, yaitu kematian yang kekal, agar melalui dia yang sudah mengalami mati kekal, kita beroleh hidup yang kekal. Jadi butuh satu oknum yang punya atribut kehidupan kekal, everlasting life. Dan tidak ada satu ciptaan pun di dunia ini, termasuk malaikat-malaikat, termasuk Lucifer, yang punya atribut kehidupan kekal. Hanya Tuhan. Ya mungkin kita bisa tanya pertanyaan lain, kenapa tidak Allah Bapa yang turun? Kenapa tidak Allah Roh Kudus? Saya mau katakan mereka semua berperan aktif, bekerja sama. Meskipun Yesus yang tampil, tapi di belakang layar yang bekerja, siapa? Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Bahkan setelah Yesus terangkat, Allah Roh Kudus yang ke bawah, yang bekerja. Nah, demikianlah kira-kira. Oke, puji Tuhan. Memang dikatakan punya peran masing-masing ya. Betul. Dan kalau kita belajar mengenai kealahan, kita membuka ayat-ayat di dalam Alkitab, kita akan melihat masing-masing peran gitu, masing-masing
oknum kealahan ini memiliki perannya, memiliki kegiatannya, tetapi kembali lagi satu tujuannya. Jadi mengapa mereka dikatakan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Dan puji Tuhan untuk penjelasan bagaimana Allah yang luar biasa ya. Saya sampai kehilangan kata-kata karena nggak bisa menggambarkan betapa besarnya kasihnya, betapa besarnya pengorbanannya dari Allah yang jauh di dalam di surga mau turun untuk menjadi manusia untuk menebus maut itu ya, kebinasaan kekal itu supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Tidak ada pengampunan tanpa curahan darah gitu ya. Kasih Allah tetapi harus berjalan bersama-samaan dengan keadilan Allah. Dosa dibayar keadilannya masuk dan Allah lah yang membayar harganya, kasihnya juga berjalan bersama-sama. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kitab Yohanes? Norman. Ya, lagi-lagi pertanyaan yang berat ya. Tapi kitab Yohanes itu banyak mencatat peran Roh Kudus. Kalau mau disimpulkan, ini bisa kita dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ya. Ayat ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 ini satu kesimpulan gitu ya, bahwa Roh Kudus itu punya peran yang begitu penting. Kalau seandainya Yesus mati tapi tidak ada Roh Kudus, maka tidak sempurnalah rencana keselamatan itu. Ketika Yesus mati, maka Roh Kudus turun. Roh Kudus itu membantu menginsafkan orang. Perannya mungkin tidak terlihat dan bahkan bagi sebagian orang tidak signifikan. Karena ya apa yang bagi mereka signifikan itu apa yang terlihat bagi mereka. Tapi di balik itu, Roh Kudus punya peran penting. Dia yang membantu mencerahkan orang. Dia yang memberikan pengertian kepada banyak orang. Makanya itu ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus bertemu dengan Yesus, dibilang dia harus dilahirkan kembali dan lalu dia bilang dibaptiskan oleh Roh. Nah, itulah peran Roh Kudus di situ. Dia membantu mencerahkan, pembisik kepada orang, hati-hati, awas ini, awas itu, hati-hati ini, berubahlah, bertobatlah. Saya paling seneng kalau bilang Roh Kudus itu bukan seperti polisi, tapi kalau di mobil tuh ibarat pasangan di sebelah. Kalau dia bilang, itu lampu merah, jangan diterobos. Ya nurut aja, jangan diterobos gitu loh. Karena nanti polisi di depan nangkep pasti kan. Roh Kudus itu pembisik. Seperti itu. Oke. Neta. Ya, baik. Jadi peran Roh Kudus ini ya, jadi kalau dikatakan dari pelajaran hari Rabu ini, bahwa dikatakan dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya melalui kuasa dari pribadi ketiga kealahan yang akan datang tanpa energi yang dimodifikasi tetapi dalam kepenuhan kuasa ilahi, kerinduan segala zaman ya. Jadi mengatakan bahwa dosa memang hanya bisa dilawan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya sangat sabar gitu kepada kita manusia. Itu buktinya tadi yang sudah seperti yang dikatakan saudara Norman tadi, bahwa Nikodemus, Roh Kudus itu sangat sabar kepada dia supaya dia bertobat gitu ya. Kurang lebih 3 tahun lah kalau kerinduan segala zaman mengatakan itu, bahwa Nikodemus butuh waktu ya, gitu, proses. Makanya pertobatan itu proses gitu. Jadi Roh Kudus sangat sabar selain menginsafkan kita, menegur kita, memberikan menghibur ya tadi ya, menguatkan. Jadi untuk itulah supaya peran Roh Kudus itu sangat penting bagi kehidupan kita manusia, karena
itulah yang menuntun kita kepada pertobatan, kepada menuntun kita supaya kita kuatlah di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Jadi ada yang mengingatkan gitu kan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, ada yang ingatkan kamu salah. Makanya kita selalu minta Roh Kudus itu selalu berdoa. Mungkin itulah bisa saya tambahkan ya. Nata. Baik, jadi kayaknya kegantung kalau kita baca sampai hanya ayat berapa tadi itu, ayat 10 ya, ayat 11 maksud saya. Kita harus lanjutkan ke ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Nah ini di sini dijelaskan dengan sangat spesifik apa selanjutnya yang dilakukan oleh Roh Kudus selain menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya katakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke, nah kita pause dulu di situ sebentar. Jadi apapun Yesus sampaikan, tidak akan masuk kepada mereka. Ya ibaratnya seorang profesor doktor S3 mengajari anak TK. Ya apapun dia ngomong, istilah apapun yang dia pakai, terminologi apapun yang dia katakan, mungkin anak SD ini ya secara fisik atau secara mental belum cukup umur untuk mengerti apa yang disampaikan oleh sang profesor. Kira-kira pada itu Yesus disinilah yang mengatakan, oke, apa yang aku sampaikan kamu belum mengerti, tapi nanti Roh Kudus akan memberikan kamu kedewasaan untuk dapat mengerti. Dan selanjutnya ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam, garis bawahi, seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kita akan belajar dan mengetahui dan menghidupkan. Bukan setengah-setengah lagi, tapi seluruhnya. Saya sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Randy Skid. Dia katakan bahwa kita memelihara bukan hanya 9 hukum dari 10 hukum. Bukan juga 7, apalagi 6. Kita harus memelihara seluruhnya. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus memberikan kita bukan hanya pengetahuan tentang seluruh kebenaran, tapi kita diberikan kuasa. Apa kata lain dari kuasa? Kemampuan untuk dapat menghidupkan seluruh kebenaran itu. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu doang. Semua pun tahu kalau makan itu di jam makan, atau makan ini sehat, makan itu sehat. Tetapi untuk dapat melakukannya, itulah peran Roh Kudus begitu penting. Dan yang saya pikir tidak kalah pentingnya setelah semuanya itu, di dalam ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi di sini yang paling menarik, bila ada orang mengatakan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan ini, tetapi dia memuliakan dirinya, di situ kita tahu ini bukan Roh Kudus Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus Tuhan hanya memuliakan Tuhan, Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pendeta Antonius. Dan ini juga memberikan keyakinan kepada kita ya bahwa Allah Roh Kudus itu bukan hanya sekedar satu kuasa, satu roh saja, tetapi memang pribadi atau satu oknum anggota kealahan, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Kita masih ada satu pelajaran terakhir di hari Kamis, di mana kita akan melihat doa Yesus di dalam Yohanes 17. Dan secara spesifik mungkin di ayat yang ketiga dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa maksud mengenal, kata mengenal di sini, dan hubungannya dengan hidup yang kekal? Susah nggak? Susah ya. Ya, ini menarik. Kalau mau lihat backgroundnya, sebenarnya ini kan doa dia terakhir sebelum dia sebelum Yesus menuntaskan tugasnya. Dan doa ini cukup, mungkin pada saat itu murid-murid nggak begitu mengerti gitu kan. Ya. Untuk apa ini doa? Ngapain Yesus berdoa seperti ini? Karena doanya menurut mereka kan kayak emang kata-kata terakhir Tuhan gitu. Tapi tadi Kak Yola bilang
Untuk apa? Nah, ini menarik kan di ayat 3 kan. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ada satu satu kesinambungan yang Allah mau, yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa oknum kealahan ini, 3 oknum kealahan ini, ketika kamu tahu satu, ketika engkau mengenal yang benar, mengenal Yesus secara benar, karena mereka selama ini udah bersama-sama dengan Dia, maka seharusnya murid-murid ini bisa tahu Allah yang benar itu seperti apa, bagaimana mereka seharusnya hidup. Cuman sayangnya pada saat itu kan mereka nggak begitu mengerti kan. Ini sih seperti itu seharusnya. Dia murid yang mau Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, ini loh saya, ini loh Bapa saya, ini loh yang akan dilakukan. Sayangnya di doa yang terakhir ini, doa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada saat itu belum ngerti bertahun-tahun kemudian baru mereka mengerti. Oke, benar kan? Ya, baik. Jadi mengenal di sini berbeda mungkin ya dengan tahu ya. Karena kalau tahu bisa aja siapa presiden, oh ada Prabowo. Tapi saya nggak tahu nomor sepatunya berapa kan begitu. Artinya kalau mengenal itu lebih dalam gitu, lebih intim. Saya mengenal dia, makanya inilah apa hubungannya dengan hidup yang kekal. Jadi saya harus mengenal Yesus sebagaimana Yesus mengenal saya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya saya mengenal Yesus? Ya kita harus belajar firman Tuhan kan, membaca Alkitab. Dari sinilah kita mengenal Yesus, siapa Yesus itu, apa yang dilakukannya, apa misi dan pekerjaannya. Jadi walaupun kadang juga sudah dekat, Yesus pun waktu bersama dengan Yesus kan, Yesus bersama dengan murid-muridnya, seringkali juga mereka nggak mengenal Yesus itu kan. Mereka juga kadang ragu dan bimbang. Nah, itu memang dibuat setan punya pekerjaan memang itu ya, supaya kita ragu kepada Yesus, ragu kepada kuasa Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan itu kan, karena dialah satu-satunya Allah yang benar dikatakan. Dan dialah yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus mengenal dia melalui membaca firman Tuhan dan memiliki hubungan yang erat. Ya melalui melalui komunikasi dengan Tuhan selalu. Mungkin itulah yang bisa saya tambahkan. Ya, jadi kembali lagi ya, pembicaraan kita memiliki hubungan gitu, sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak memiliki hubungan, mereka adalah satu. Kita juga diundang untuk memiliki hubungan dengan Allah itu. Pendeta? Oke, jadi Yohanes 17 ayat 3 ini kata kunci yang kita harus garis bawahi adalah mengenal. Seperti yang Yola katakan, ini berbicara hubungan. Hubungan yang mana? Apakah Bapa dengan anak? Atau kita dengan teman? Kata mengenal ini diambil dari bahasa Yunani, bahasa Greka, ginosko. Dan ginosko ini kalau kita telusuri ke belakang, kata ini pertama muncul di dalam kitab Kejadian, di dalam Kejadian 4 ayat 1. Yang mengatakan, Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kata bersetubuh di dalam bahasa Indonesia ini, kalau di bahasa Inggris kan, dari King James Version, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Jadi karena Adam mengenal Hawa, dia hamil dan melahirkan anak. Jadi apakah hubungan kita dengan Yesus sama seperti hubungan Adam dengan Hawa? Begitu intim. Ya, ini berbicara tentang hubungan suami istri ya. Dan Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai mempelai pria dan umatnya sebagai mempelai wanita. Jadi kalau berbicara hubungan, tidak ada hubungan yang lebih intim, yang kenal luar dalam, bahkan ukuran sepatu, ukuran baju dan pakaian dan semuanya itu selain dari pasangan. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi antara satu dengan yang lain. Kalau masih ada sembunyi-sembunyi itu bahaya. Nanti setan yang ambil alih kalau ada sembunyi-sembunyinya. Jadi biarlah kita mengenal Tuhan sama seperti hubungan suami istri yang tidak ada yang disembunyikan. Semua terbuka. Dan karena itu diharapkan kalau sudah saling mengenal lebih akrab dan lebih harmonis tentunya ya. Itulah yang dimaksudkan dengan hubungan mengenal di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ini. Amin. Terima kasih penjelasannya Pendeta Anton. Di pelajaran kita memang hari Kamis dikatakan doa Yesus Yohanes 17
sering disebut sebagai doa imam besar Yesus. Atau imam besar kita bisa bayangkan sebagai doa perantara, ya, pengantara. Doa ini merupakan penutup dari percakapan perpisahan. Ini kayak farewell words-nya Yesus kepada murid-muridnya dan ditutup dengan doa. Yesus ingin membawa mereka ke dalam hubungan pribadi yang sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus seperti yang Dia miliki. Dan dari doa Yesus ini kita dapat mempelajari bahwa seperti kerinduan Yesus kepada murid-muridnya memiliki hubungan Dia dengan Bapa, seperti itulah juga kan dikatakan di dalam doa ini bukan hanya untuk mereka tetapi untuk semua yang percaya kepadaku. Ini merupakan doa bagi kita juga untuk kita dapat mengenal, untuk memiliki hubungan dengan Allah Bapa seperti Yesus dengan Bapa. Untuk di akhir dari diskusi kita ini, Pendeta Anton boleh berikan kesimpulan dari pelajaran kita? Oke, kesimpulan mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini seperti yang kita ulang-ulangi, ini berbicara hubungan, relationship. Ya, saya ingat dulu waktu pertama ada Facebook ya, itu selalu orang pengen segera mengubah statusnya in relationship, nggak single aja kan, in relationship. Ada yang opsi lain, it's complicated. Jadi saya berharap hubungan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah hubungan yang memang seperti hubungan suami istri. Ya, sudah menikah. Dengan kata lain, kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus luar dalam. Bukan sekedar, oh saya percaya, tapi tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk mewujud nyatakan kepercayaan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah apakah dengan hubungan ini Tuhan dimuliakan. Ya, itulah yang selalu dititik beratkan. Kadang-kadang ketika hubungan kita dengan Tuhan atau dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bagus, kita tergoda. Tergoda untuk apa? Memuliakan diri. Dan inilah yang membuat Lucifer jatuh. Ketika dia punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia bukan malah memuliakan Tuhan penciptanya, tetapi memuliakan dirinya. Jadi jangan kita tergoda untuk memuliakan diri. Karena pada dasarnya kita hanyalah ciptaan yang seharusnya memuliakan pencipta. Demikian. Amin. Terima kasih Pendeta Anton, Norman, dan juga Pendeta Ojahan sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran ini dapat menguatkan bukan hanya kepercayaan yang hanya sekedar percaya, tetapi hubungan pengenalan kita dengan Tuhan kita. Siapa? Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun juga pelajaran kita sepanjang triwulan ini mengenai Injil Yohanes, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Untuk waktunya, kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Pertanyaan yang pertama ini Pendeta datang dari Maidin Lakuman. Shalom, pertanyaan saya mundur sedikit dari pelajaran Sekolah Sabat yang sebelum ini. Orang-orang pada zaman Yesus banyak yang menolak Yesus sebagai Mesias. Apa sebab mereka tidak percaya bahwa Dia Mesias, sedangkan mereka melihat sendiri keajaiban, mujizat yang dilakukan? Apa sebabnya? Apakah mungkin ini berlaku pada zaman ini, kita sebagai pengikut Yesus, karena kita tidak dapat melihat yang sudah Yesus lakukan menjadi tidak percaya? Lalu apa aplikasi dalam kehidupan kita? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Maidin Lakuman untuk pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Jadi, kenapa sih mereka nggak percaya? Yesus memberikan jawabannya. Di antaranya, coba boleh baca Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Tapi ayat 26 dulu kita konsentrasi. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini masalah. Mereka mencari Yesus bukan oleh karena melihat keajaiban dan kasih karunia yang ajaib yang Tuhan berikan, tapi untuk diri mereka. Untuk roti, untuk perkara-perkara fisik, untuk diri.
Itu yang mereka lihat, yang mereka cari. Ya, makanya kenapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak? Karena mereka sudah punya konsep-konsep dulu dan bahkan Yesus dianggap mengganggu mereka. Karena mereka telah memberikan teori-teori. Mereka telah memberikan pernyataan-pernyataan tentang perintah Allah dan hukum dan memperberat banyak orang. Ya. Dan ketika Yesus datang, Yesus menerangkan semuanya itu dan itu mengganggu diri mereka. Sehingga akhirnya mereka tolak. Mereka tolak Yesus. Nah, kita baca ayat selanjutnya, ayat 27 Kak Yola. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ini dia. Jadi Kak Yola dan kita semua para pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasih dan Maidin Lakuman. Ingat, dalam hidup keagamaan ini, perkara-perkara rohani, perkara-perkara karakter dan tabiat, perkara-perkara kasih akan Allah, itu yang harus kita cari dalam hidup ini. Karena apa yang, kalau secara jasmani, secara fisik dan segala sesuatu, yang Yesus tawarkan jauh lebih mulia daripada apa yang dunia ini miliki. Oh, baca kitab suci, bagaimana janji-janji Tuhan akan kehidupan kekal, jauh lebih mulia daripada semuanya. Kalau kita cari perkara-perkara fisik saja, jasmani saja, lahiriah saja dalam hidup ini, dalam beragama, dalam mencari Tuhan, maka kita bisa menyangkal Tuhan. Kita bisa tidak menerima Dia. Mujizat sudah banyak terjadi di depan kita, berkat-berkat sudah banyak terjadi di depan kita, tapi kalau hanya untuk diri kita urus, nggak akan pernah puas. Dan akhirnya kita bisa tolak Yesus. Carilah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang bukan jasmani tadi dikatakan, tapi kehidupan kekal dalam hidup kita ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Jadi bukan hanya apa yang kelihatan ya Pendeta ya, tetapi lebih mulia lagi yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, mungkin aplikasinya kita sebagai manusia pengennya yang instan, pengennya yang jawaban doa yang langsung kelihatan gitu. Betul. Tapi pada zaman Yesus aja yang langsung sembuh aja belum tentu orang percaya. Dan ini masalahnya lagi, Yohanes 5:42 saya baca ya. Ya. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi nggak ada kasih akan Allah. Hanya diri yang mereka pikirin. Ya. Akhirnya ya, kalau kita dalam hidup keagamaan kita hanya diri kita aja, hanya untuk kepentingan kita pikirkan, oh selesai kita. Kita nggak akan bisa menerima Dia dengan sepenuh hati dan kita tidak akan bahagia dalam hidup ini. Oke, thank you Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya datang dari Edi Pakasi. Pertanyaan saya menyangkut Yohanes 3 ayat 13. Disambungkan dengan Nabi Elia waktu diangkat hidup-hidup pergi kemana. Saya bacakan dulu ini ayatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Oke, jadi akhirnya Edi Pakasi kebingungan. Ya. Ini gimana, naik kemana ya Elia ini? Alkitab menjawabnya. Coba 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dulu. Saya mau jawab dulu langsung. Pertanyaan kemana Elia naiknya? 2 Alkitab yang Raja-Raja. menjawabnya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 ayat 11. Oke, sebentar Pendeta. 2 ayat 11 dikatakan di sini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi naik kemana? Ke sorga. Sorga. Alkitab yang bilang dia naik ke sorga. Oke, apa yang terjadi dengan Yohanes 3 ayat 13? Sehingga akhirnya kita kebingungan. Tidak ada seorang manusia pun yang naik ke sorga. Berarti Elia kemana naiknya? Itu jadi pertanyaan. Tapi yang jelas tadi Alkitab sudah jawab bahwa Elia naik ke sorga. Ya. Lalu apa konteksnya Yohanes 3 ayat 13? Yohanes pasal 3 ini adalah perbincangan secara pribadi antara Yesus dengan seorang guru Yahudi. Ya, Nikodemus. Mari kita lihat. Saya baca ya, ayat 1 dan 2 dari Yohanes pasal 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi ada rasa haus akan kebenaran terhadap diri Nikodemus. Dia tidak bisa sangkal kata hatinya melihat apa yang Yesus buat. Dia beda dengan orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Dia mengasihi Allah. Lalu apa yang terjadi? Yesus minta sama dia. Yohanes 3:3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini apa yang terjadi? Yesus ingin kita semua lahir baru, terutama Nikodemus. Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang sudah keliru, yang sudah
yang mengendap dalam hatinya, dalam pikirannya, itu harus dia lahir kembali. Dia harus memperbaharui diri. Dan sehingga Yesus memperkenalkan dirinya siapa. Jadi ayat 13 ini lagi berbicara dalam konteks bahwa Yesus sedang memperkenalkan keilahiannya, kemesiasannya. Mari kita baca 13-16. Boleh Kak Yola, boleh baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Yesus ingin memperkenalkan dirinya kepada Nikodemus, seorang guru, seorang pemimpin agama Yahudi itu. Dialah Mesias itu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah anak Allah itu yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah oknum ilahi yang dari sorga. Nah, jadi Yohanes 3:13 bukan berbicara bahwa hanya dia satu-satunya. Tidak dalam konteks itu. Tapi dia ingin memberitahu tidak ada manusia lain. Dialah oknum sorga. Dialah oknum ilahi yang datang untuk keselamatan bagi manusia, sehingga Nikodemus harus lahir baru, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga memperoleh hidup yang kekal. Itu konteks dalam Yohanes 3 ayat 13. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta sudah menjelaskan ayat ini yang memang setiap ayat di Alkitab kita harus membaca sesuai dengan konteksnya ya Pendeta ya, supaya kita tidak salah mengerti, kita tidak salah tafsir. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Pak Pendeta, dan teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini, tema-tema di dalam Injil Yohanes, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Ojahan untuk menutup dalam doa. Oke, baik, mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa di sorga, Allah yang kekal, terpujilah nama-Mu atas pelajaran yang sudah kami sharingkan melalui pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 mengenai Engkau. Biarlah kami mengenal Engkau lebih dalam, sehingga hubungan kami dengan Tuhan, kami boleh semakin erat. Kiranya Engkau memberkati juga kami, sehingga terberkati melalui acara ini. Demikian juga terlebih para pemirsa yang menyaksikan akan Hope Channel ini, Hope Channel Sekolah Sabat, sehingga mereka terberkati melalui diskusi pelajaran ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua yang terlibat di dalamnya. Tuhanlah kiranya membalaskan. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Ojahan, terima kasih Norman, terima kasih Pendeta Antonius sudah berdiskusi bersama, dan kiranya ini kembali lagi akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan membawa kita untuk mengenal Allah yang merupakan satu-satunya Allah yang membawa keselamatan kepada kita dan membawa hidup kekal kepada kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.